Belakangnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi beda lagi itu sebenarnya. Oke, berarti ini masih beda ya, Pak. Oke, sebelum masuk ke ini nanti itu namanya satu dua tiga empat. Gak ada yang tahu. Jadi ini bukan sampai kasih kamu termasuk ke tahap. Jadi nanti terpusat di sini di tengah, satu ini, dua, tiga, empat, lima. Oke, mulai ya. Siap guys, aman. Oke. Satu, dua, empat, lima, tiga. Oke, di sini sekali lagi ya, buat melatih konsentrasi kalian sebelum nanti diskusi. Tepuk dua, tepuk empat, lima. Satu, dua, tiga, lima. Oke ya, itu konsentrasi. Nah sekarang saya pengen kalian tulis minggu ya. Sekarang kalian tadi udah ada ya pelajaran yang kalian semua. Nah ini mungkin jika kita apa ada nggak kaitannya sama mata pelajaran yang kalian kalau misalnya ada tulisin, kalau misalnya ada aku tulisin lagi. Terus kalau misalkan ini ada yang mau kerja dan kerja, kalau misalnya kerja apa saya jelas. Kalau misal kuliah banyak pakai nama nggak? Masalah Indonesia boleh. Gak bakal dibacain. Dari video nanti. Tapi kalau mau dibacain, kalau
cita-citanya apa? Jadi di sini kalian kan udah memenuhi cita-cita saya pengen itu kalian mau jadi motivasi, pengen ada satu atau dua orang yang mau pick up apa yang kalian dengar. Nanti ada misal satu orang yang mau pick up, nanti boleh nih kamu siapa yang mau? Berdiri mendekat ke kamera ini dan nanti dibantu sama kamera ini enggak sahabat single jadi aku tanya gini kenapa boleh sama aku ini saya Ramadhani cita-citanya lumayan banyak. Yang pertama itu jadi akuntan di PT Margaret atau perusahaan lainnya. Terus selain itu aku pengen juga jadi content creator sama punya bisnis kayak gitu. Terus kalau mau kuliah aku pengen kuliah di jurusan akuntansi. Untuk cita-cita aku yang lainnya mungkin bisa aku pelajari sendiri gitu. Bertanya ada tambah-tambah kalian nih, misalnya kamu kalau sendiri kayaknya kira-kira ada nih, boleh kok ini kalau saya bisa kenapa nggak lanjutin jadi cita-cita jadi MC soalnya kalau misalnya jadi MC lebih bisa ke otodidak, jadi kayak salinan bisa yang aku mau di sini itu di bidang akuntansi. Biasa satu kali lagi orang lagi masuk aku lihat terus cita-cita aku tuh ikutan pemerintah atau jadi rekor kerja izin jurusan yang aku aplikasi kalau pertama kalau pertama itu ya di kayaknya ini nanti udah ada dua kemudian cerita apa ya ini artinya tadi soal mata pelajaran yang bersangkutan sama cita-cita kalian. Ada yang nyambung, ada yang enggak, yang apa ya? Kalian pasti nah di sini kalian udah tahu nggak sih arti dari sukses dalam belajar kita ini? Berarti udah ada yang tahu sukses menurut kalian deh. Kan jadi sukses dan kalau itu beda-beda ya. Coba singkatnya aja satu kalimat misal sukses itu aku jadi aku punya banyak uang. Coba deh dari satu orang sukses itu bla bla bla. Boleh kalian bilangnya satu kalimat kesana ke kamera, depan kamera. Gak apa-apa bisa. Hai, aku ini sukses menurut aku itu adalah aku punya banyak uang. Soalnya biar nanti ini kamera bisa tapi yang penting ini aja deh. Oke, aku terbalik ya. Oke, sampai 10 detik. Langsung harus menggunakan kalimat harus menggunakan kalimat terserah. Aku lupa. Tapi ini jadi langsung ya. Salah boleh ini omongan. Jadi dulu ya boleh, mau ditulis boleh.
langsung aja nggak apa-apa. Ini namanya. Oh sambil baca boleh nggak? Boleh sambil berekspresi gimana? Di mana sih? Boleh mau dekat banget boleh, depan kamera banget boleh. Di mana bos? Tapi kelihatan ya mukanya gitu. Halo, nama aku Raisa. Sukses menurut aku adalah saat berhasil mencapai tujuan yang aku inginkan. Oke lanjut. Oh, menurut aku sukses itu ketika aku ngeluarin duit udah enggak takut habis lagi. Halo, aku Najwa. Sukses menurut aku itu bisa mewujudkan dan menggapai apa yang kita mau. Halo, aku Ajeng. Sukses menurut aku itu ketika kita bisa melewati hari yang paling sulit dan tapi kita bisa melewatinya dengan baik. Hai guys, aku Gina. Menurut aku, sukses itu ketika kita sudah merasa cukup dan bahagia, juga memberikan kebahagiaan dan kebermanfaatan untuk orang lain secara terus-menerus. Hai guys, nama aku Dikawis Amalia. Sukses menurut aku adalah aku mempunyai banyak uang dan membahagiakan kedua orang tua aku serta orang-orang di sekitarku, dan juga sukses itu menurut aku mempunyai gelar tinggi. Halo, aku Vira. Sukses menurut aku adalah hidup dengan tenang dan bahagia. Halo semuanya, nama aku Rizka Malikamuki. Sukses menurut aku bisa menjadi orang kaya, banyak uang, terus yang paling penting bisa membahagiakan kedua orang tua. Halo, aku Dinda. Definisi sukses menurut aku itu ketika aku bisa membuka peluang kesuksesan bagi orang lain, dan juga kesuksesan aku bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih. Kita dulu ya. Tantangannya sendiri dari saat kalian punya pengalaman apa yang luas atau apa tentang pelajaran atau ada satu orang yang tantangannya tersendiri buat kalian 5 menit semuanya 5 menit kira-kira mau apa yang jadi
Pas waktu itu ada praktek berapa dimana kita kan harus bareng-bareng merakit dari awal maskernya sampai akhir petinya kayak itu. Walaupun itu biasa kita benar, tapi kita ada pelajaran bareng-bareng itu bakal lebih mudah. Juga kita dapat banyak apresiasi dari orang lain, kayak banyak yang mengatakan bilang kita bagus dan itu lumayan bagus dari kelas kita. Berarti satu hasil pengalaman buat ya sama tapi kalian bisa biar nggak terlalu juga sedikitnya itu kotak nanti batu ya gimana udah ada kita ya kemampuan dari kalian masing-masing. Kira-kira ada kan satu kemampuan dari kalian? Saya pengen kalian sebutin dua kemampuan dari kalian. Jadi ada kemampuan tapi mungkin lebih ke yang mungkin kemampuan kalian itu kayak tadi lagi sebenarnya berbeda jauh, cuma kita pengen kemampuan itu kita masak betul. Saya pengen kemampuan kalian yang asli kalian kira apa yang sedang dilatih kira apa? Dari sini masuk kemampuan aku yang tadi karena jauh sama kemampuan aku hobi sih tapi aku nggak tahu lagi.
dari kemampuan sama yang diperlukan. Apa kalian bisa lakukan? Bisa, tapi yang bukan bisa. Soalnya punya kemampuan ini, tapi enggak yang jago-jago banget, tapi ada yang jago tapi saya enggak kita mau kita pakai jadi cita-cita. Berarti kalau kayak ini sekarang berarti pengen kuliah lagi bareng tapi soal perbedaan pendapat ini pengen nggak ada yang sama bisa pendapat aku mau gini aku mau gini tentang tanggung jawab kalian sebagai siswa kalian sebagai anak tanggung jawab kalian sekarang siapa yang belum ada kalian akan mulai tanggung jawab sebagai kalian yang sendiri kan nanti ada orang berkata aku nanti ada yang pro sama yang kontra mau dibagi dua kubu boleh ini ada 9 ya berarti ada yang serang dengan kalian yang itu yuk satu bangsa atau pecah kemudian mulai ini tadi dipilih maksudnya enggak jadi boleh dari di sini misal kan kalian barangnya barang jadi barang ini kontrak ini kontrak atau tanggung jawab dari kita yang terkait tapi kalian tetap menangani sampai kalian benar sampai nanti kalian mengerti sama kalian sendiri sampai dimulai diskusi aja. Boleh sok mulai. Tanggung jawab sebagai siswa kita tuh harus belajar yang benar walaupun emang banyak ya di kalangan siswa kayak seumur kita banyak yang stres gara-gara belajar tapi menurut aku itu kan emang tanggung jawab kita sebagai siswa soalnya kita udah dikasih fasilitas oleh orang tua oleh sekolah kita harus manfaatin dengan benar. Kita kan harus belajar, tanggung jawab semua harus dipaksain bisa, semua harus bisa kita kan udah ada kerjaan nih dari sama guru, terus itu masih lagi tugas, terus itu belum beres, kan banyak juga, gak sedikit guru-guru yang masih ada tugas tapi kurang ngajarinnya, gak semua guru juga. Bakalan jadi tantangan buat diri kita sendiri. Kalau kayak gitu kita harus bisa ada nantinya ada bahan buat diri kita buat apa ya? Ada blog buat diri kita buat tahu semuanya. Jadi kita tuh harus bisa dulu semuanya baru nanti kita tahu apa yang paling bisa. Kayak contohnya di Cina tuh kan tutup banget ya buat apa-apa segala bisa. Terus juga dilihat dari meja-mejanya kan ya sampai misalnya mereka pulang juga masih baca-baca buku tapi kan hasilnya nanti di masa depannya kayak sekarang Cina kan udah berkembang banget nah itu kan pasti gara-gara metode pembelajarannya yang emang dituntut harus selalu tapi diri ya di situ kan dituntut ya jadi banyak siswa yang lama-lama jadi depresi stres jadi kalau
jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi kan mayoritasnya itu orang Islam, jadi kita tuh lebih tahu dan bisa lebih menjaga hal-hal kan tadi kata kamu kita bisa mempelajari dari yang lain dari jenis lain, sedangkan kebanyakan juga sebenarnya itu sama itu aja, dan kita bisa kayak ekspor sendiri tapi tugas yang kita kerjain dan juga jadi kayak kita bisa ini satu bidang yang kita bisa ekspor. Jadi nanti tuh kalau misalnya kita transformasi satu bidang, kita tuh gak bakal bukan berarti sama bidang yang lain. Sedangkan dunia ini terus berjalan, terus berkembang, terus di dunia kerja juga kita bakalan buat bisa ini itu maka kita tahu juga nanti di masa depan kita mau jadi apa, terus kita gak tahu nanti kita kerja apa, gak tahu kita nanti kalau misalnya ini gak bisa, ini gak dapat, kita mau jadi apa. Karena aku lagi kayak gini, kita bisa dari satu bidang itu, tapi kita bisa mengeksplor juga yang lain. Misalnya kita di dunia kerja, kita punya skill yang banyak, tapi di sisi lain kalau udah ada skill kita bisa jadi dimanfaatin, kasih job tambahan, sedangkan itu tuh bukan termasuk kewajiban kita tanggung jawab kita buat kerjain itu, nggak ada juga bonus atau apa. Sekarang udah banyak banget ya. Terus mungkin ya ada sisi orang yang kayak gitu kan, ada sisi lain juga yang jadi bisa jadi yang kita bisa jadi keuangan kita, bisa jadi tambahan. Mungkin kalau emang bisa dari kita bisa itu kita makin dengan adanya skill itu bisa jadi nilai tambahan buat kita. Iya, tadi kan juga udah bilang ya, kalau skill itu bisa didapat bukan cuma dari dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, tapi juga kita bisa mengeksplorasi dari sesuatu. Kembali lagi ya ke yang dari awal, tanggung jawab kita sebagai belajar. Menurut aku emang belajar itu bisa mengeksplor banyak hal. Jadi kita punya skill dasar sebelum kita masuk ke dunia kerja. Dan di dunia kerja itu gak mesti bakal satu bidang yang kita kuasai. Kita juga harus bisa yang lain. Kayak misal kita akuntansi bisa ya, tapi kita nggak bisa IT. Kayak misal komputer, kita skillnya itu gak bakal ngandelin terus-terusan akuntansi dengan cara manual di masa yang sekarang banyak teknologi yang digunain. Kita juga harus bisa IT, bisa skill-skill yang lainnya gitu. Kalau untuk apa sih yang stres belajar, menurut aku itu gimana cara kita mengelola emosi kita sendiri. Terus juga banyak di sekolah-sekolah kayak sekarang kan menyediain kayak bimbingan konseling, dimana kita bisa keluh kesah kayak gimana keluhan kita di sekolah, atau ada hal yang gak nyaman, atau emang stres gara-gara tugas, padahal itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi mungkin itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan juga Pokoknya di pembahasan kalian antara tanggung jawab kalian udah punya persepsi di kalian masing-masing terkait dengan tanggung jawab. Nah, ini kita pengen apa yang menjadi titik solusi dari kalian. Kan kalian sudah menyelesaikan tadi beban dan nah, solusi dari kalian kira-kira apa yang kalian bisa lakukan bareng daripada kelompok. Jadi kalian itu berdebat soal tanggung jawab. Nah, kira-kira apa yang kalian bisa lakukan buat
kira-kira dia menyamaratakan tanggung jawab dari kalian berdua dari dua kelompok kalian dari kalian kira-kira apa Yang soal itu menurut aku emang kita tuh harus tetap punya banyak skill, harus tetap punya banyak keahlian. Cuma emang kita tuh harus bisa tahu gitu kalau misalnya kita dengan keahlian, harus tahu kalau misalnya kita memiliki keahlian kita mau memanfaatin apa enggak. Terus harus tahu gimana batas kemampuan diri kita, sama kita tuh nggak usah terus harus bisa belajar biar nggak stres gitu. Kita juga kadang-kadang perlu main biar nggak stres, tapi di samping itu kita juga nggak boleh lupa sama tugas dan tanggung jawab. Jadi intinya kalian menemukan inti dari kita hari ini diskusi itu. Jadi kalau misal kalian nemuin hal-hal seperti ini, kalian harus ingat saatnya tersendiri. Kalian tidak ada di satu ruangan itu atau circle yang mungkin kalian itu toksik. Jadi kalian itu terus ego itu bakal makin tinggi. Jadi solusinya kalian sama-sama buat mencapai tujuan yang sama kayak yang dibahas di awal perihal tentang eksplorasi. Kalian tadi udah punya mata pelajaran yang sekali, cita-cita apa yang kalian pengenin, dan memang bertolak belakang sama kemampuan kalian. Nah, tugas kalian berarti di situ ya pasti kan dalam diri kalian itu pasti punya ego ya. Tapi kayak gini, tapi kemampuan aku gimana? Nah, jadi kalian harus benar-benar bisa ngambil sisi dari diri kalian yang semua saat kalian itu ketika memang nanti kalian berkeluar dari kelas 12 menemui dunia baru di luar, berarti yang harus kalian siapkan itu diri kalian. Jangan sampai nanti kalian masuk ke dalam persiapin diri kalian sekarang. Mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, kira-kira udah ada enggak? Tapi sekarang kita harus siapin mungkin dari kemarin karena kita memang sudah lebih mendalami tentang ekonomi dan cuma tahu ingin sampai kemana. Sekarang kalian lebih tahu mungkin apa aja yang kalian bisa siapin, kemampuan apa aja yang kalian harus benar-benar di atas, apa yang kalian harus siapin, apa yang harus kalian benar-benar kuat kembali bagi kalian tadi. Oke, segitu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, terima kasih untuk sesi ini. Untuk sesi bimbingan kali ini mengenai eksplorasi akhir. Terima kasih atas kesempatan kalian untuk bareng-bareng sama kita di sini membahas ini. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kalian tadi sedang bersama itu bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.